potong ya. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا منكم الذين يصبر عن مخارجه وقال صلى الله عليه وسلم ولو كان الخير فعالم المسلم صدق الله العظيم صدق رسوله الكريم ونعم على ذلك من شيء والحمد لله رب العالمين. Para hadirin rahimakumullah jami'an, para asatidzah wal ujjal, bapak-bapak, juga ibu-ibunya yang mudah-mudahan pada kali ini kita semuanya mendapatkan ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan takdir dan izin Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah dan kepada kita baik nikmat Allah yang maupun nikmat rezeki. Dari kepala sampai ujung kaki yang tidak henti Allah berikan kepada kita sehingga sampai detik ini, sampai hari ini mata kita masih bisa melihat, kita masih bisa ngomong, tapi kita masih bisa dengar, jantung kita masih berdetak dengan normal, paru-paru kita masih bisa memompa udara, tangan kita bisa bergerak, kita masih bisa melangkah dan seluruh nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Seandainya kita itu niscaya Allah Subhanahu wa taala berfirman Allah dan Rasulullah, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah berikan kepada kita. Hanya satu tuntutan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu sa'alna la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid, adalah mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan menggunakan sebaik-baiknya, seefisien mungkin, semaksimal mungkin untuk digunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malam ini atau pagi ini kita betul-betul gunakan waktu kita yang alhamdulillah dikasih uang sama Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan kesehatan kita yang Allah masih ada di dalam tubuh kita. Kita gunakan mata kita yang sehat dan kita yang juga sehat, hati kita, pikiran kita yang masih sehat, dan niatkan untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan duduk di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, untuk kita niatkan sama-sama bersilaturahmi, kita niatkan i'tikaf, kita niatkan menuntut ilmu, kita niatkan untuk duduk dalam majelis yang baik. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada saat ini menjadi sesuatu yang mengurangi dosa-dosa kita, ditutup segala aib kesalahan kita, disebutkan akhir maksud dan tujuan kita. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaannya, luaskan rezekinya, dikuatkan iman Islamnya, dimanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari diri kita dan seluruh umat Islam di dunia, agar kita bisa kembali ke aktivitas secara normal. Mudah-mudahan kita semua beserta seluruh keluarga kita, baik suami, istri, anak, cucu, kerabat, sebagai pimpinan kita, dengan sebagai hamba-hamba Allah yang saleh dan salehah, juga bersama Nabi dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para hadirin rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pembahasan kita dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, sudah masuk ke dalam babul aniyah atau bab bejana-bejana. Kalau kata kita membahas gitu ya, yang mana ini terkait dengan masalah tempat. Kenapa ini dimasukkan ke dalam kitab Al-Muharram? Karena setelah membahas masalah air, maka ulama memasukkan masalah wadah ini ke dalam urusan taharah setelah membahas air, karena biasanya kita untuk bisa mendapatkan atau menggunakan air itu diperlukan wadah. Maka wadah ini perlu dibahas agar supaya taharah yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diarahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itulah para ulama kemudian terutama dalam kitab ini memasukkan bab aniyah atau bab wadah-wadah ini di dalam bab sesudah bab air.
Dan pertemuan yang kemarin kita sudah bahas tentang masalah aniyatul dzahab wal fiddah, wadah yang terbuat dari emas dan perak, di mana berdasarkan hadis kemarin sudah kita pahami Rasulullah SAW melarang kita untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas maupun perak, tidak untuk minum daripadanya, tidak untuk makan daripadanya, ataupun juga untuk yang akhirnya ada padanya. Maka berdasarkan hadis yang kemarin, ya, bagaimana yang disampaikan Rasulullah SAW, la tashrabu fi aniyati dzahab wal fiddah wa la ta'kulu fi sahabihi. Jangan kalian makan dan minum dari wadah yang terbuat dari emas dan perak, dan jangan juga makan dari tempat yang terbuat dari emas dan perak. Fa'idahuma lahum fid dunya wa lahum fil akhirah. Ini adalah sebabnya karena wadah yang terbuat dari emas dan perak itu adalah perkara dunia yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia. Tapi untuk orang-orang yang taat kepada Allah di dunia, maka Allah akan gantikan berat dengan wadah dari perak dan emas di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini merupakan ujian. Dunia adalah ibtilah. Dunia itu adalah tempat ujian. Maka kita ini diuji dengan gemerlapnya dunia. Apakah kita ini kemudian hatinya condong kepada dunia, kemudian melupakan akhirat, atau kita tidak tergoda dan tergiur dengan gemerlapnya dunia dan hati kita tetap terfokus kepada akhirat. Ini ujian semua. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW saat beliau di perjalanan dengan Allah Subhanahu wa taala, Isra dan Mi'raj, maka beliau dipanggil beliau oleh seorang wanita untuk perjalanan beliau. Kata, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, wala ya'tadi. Maka Nabi Muhammad tidak mengenai. Falamma marra 'alaiha aw marra biha, setelah melewati orang yang manggil, perempuan yang manggil, itu perempuan yang manggil itu udah tua, kisut, nenek-nenek, tinggal tulang doang, tapi menggunakan perhiasan yang luar biasa banyaknya, cemerlang, pakai ya, pakai bedak yang tebal, pakai simpan, pakai apa kata perempuan sekarang, shadow atau apa namanya, yang warna-warni ada yang biru, merah, pasang di situ, rambutnya yang udah agak botak dipakai masa kecap gitu. Pokoknya pakai emas, pakai uang, macam-macam, sehingga akhirnya yang nenek-nenek jadi kelihatan cakep. Kan sekarang banyak yang jelek jadi kelihatan cakep. Ya, jelek jadi kelihatan cakep gara-gara make up, gara-gara kosmetik. Ini kan namanya merupakan zina. Zina itu perhiasan. Zina itu dia al-jamal ghairu dzatiyah. Zina itu, perhiasan itu adalah keindahan yang bukan aslinya. Maka kata Allah, katakan dalam Al-Quran, Zayyina lin-nasi hubbu syahawat min nisa'i wal banin wal qanatir al-muqantarati minal dhahabi wal fiddah. Sudah dihiaskan, kata Allah, kepada diri manusia ini diperhiaskan. Ini jelek sebenarnya, cuma dikasih bagus, dikasih lihat bagus sama Allah. Kelihatannya bagus gitu. Hubbu syahawat, daripada kecintaannya kepada syahwatnya, minal nisa'i, perempuan, berbanding anak, berkanatir muqantar, harta yang berlimpah-limpah dari emas dan perak dan seterusnya. Allah juga katakan dalam surat Al-Kahfi, kita baca, ja'ala ma'al ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Dan kami jadikan segala apa yang ada di permukaan bumi ini perhiasan bagi bumi ini untuk menguji orang-orang Bani Adam yang ada di permukaan bumi, apakah mereka ini tergoda dengan perhiasan itu atau tidak. Apakah mereka bisa melihat bahwasanya itu hanya sekedar hiasan-hiasan yang menipu, ataukah mereka kemudian menganggap itu merupakan hiasan yang hakiki. Bukan semuanya, itu semua benar. Maka lahum fid dunya, kata Rasulullah SAW, itu untuk mereka di dunia itu, untuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak memiliki keimanan, tidak memiliki keyakinan tentang adanya hari akhirat, maka
menjadi dasar dari para ulama tentang diharamkannya menggunakan peralatan-peralatan dari emas dan perak. Illa lil muttar, kecuali untuk orang yang terdesak, ya, untuk orang yang terdesak, untuk darurat. Kemudian selanjutnya kita beralih kepada hadis selanjutnya. إذا ذكر الإحاب عن ابن عباس رضي الله تعالى dari penambah semua yang berkata Rasulullah SAW bersabda, apabila sebuah kulit telah disamak maka menjadi suci. Diriwayatkan oleh Muslim. Hadis sudah masih berkaitan. Wa'idahul arba'ati ayyuha ihabi duwiwa. Sedangkan dalam riwayat Imam 4 kulit mana saja yang disamak. Wa'an Salamah bin Muhammad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibabul juludil maitati tahuruha sahahul Hibban. Dari Salamah bin Al-Habib dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disamaknya sebuah kulit bangkai adalah suatu cara untuk membuatnya suci. Disebutkan oleh Ibnu Hibban. Sesudahnya Quran Maimunah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakin yajurrunaha faqala wa waqatu bihabaha wa qalu innaha kadab wa qala yudhiru hal ma'u wal quradu akhrajahu Abu Dawud wa Nasa'i. Dari Maimunah radhiyallahu anha dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati seonggok bangkai kambing yang sedang ditarik oleh beberapa orang. Lantas beliau bersabda, mengapa kalian tidak mengambil kulitnya? Mereka berkata, sesungguhnya ia sudah jadi bangkai. Beliau menjawab, bisa disucikan dengan air dan poros, yaitu sebuah pohon besar yang berbatang besar mirip seperti pohon kelapa. Getahnya bermanfaat untuk menyamak. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Al-Khirs ini kalau kita mungkin tawas, ya, seperti tawas. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, dan kita sudah pernah membicarakan tentang biografi singkat tentang Sayyidina Abdullah bin Abbas, yang mana beliau merupakan sepupu dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dilahirkan di tahun 10 sebelum Hijriah. Ada riwayat yang mengatakan di tahun ke-8 sebelum Hijriah. Dan Rasulullah SAW itu suka bawa beliau kalau kemana-mana. Kalau pergi kemana-mana, beliau itu ja'alahu radhifan, menjadikan Ibn Abbas itu yang suka dituntun-tuntun, yang suka dibonceng di belakang. Kita kan kalau punya anak Pak, biasanya kalau kemana-mana, ya menamu kemana itu kita ajak-ajak. Nah yang suka diajak-ajak ini Abdullah bin Abbas sama Rasulullah SAW. Ja'alahu radhifan, jadikannya jadi teman boncengannya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Emang Nabi nggak punya anak sampai bawa sepupunya. Nabi punya anak banyak Pak. Nabi punya anak 6. Nabi punya anak 6. Jadi di riwayat itu 7, 3 laki-laki 4 perempuan. Yang pertama namanya Al-Ghazin, meninggal waktu kecil, maka itu Nabi dipanggilnya Al-Ghazin, kemudian Abul Qasim, ya Abul Qasim, karena anaknya Qasim yang pertama. Jadi kita ada kiai yang dipanggil Kiai Qasim, ya Kiai Qasim Murseha, itu anaknya Nabi Muhammad SAW, Qasim. Tapi kalau
pakai qaf qasim, tapi karena orang-orang sekarang ini orang-orang turunan Arab yang ada di Indonesia, orang-orang asalnya dari Yaman mereka, ya, para habaib. Maka mereka ketika nama mereka Qasim itu bukan Qasim tapi Qasim, Qasim, ya, Qasim. Sama seperti as-Saqaf asalnya jadi as-Saqaf, qa itu jadi ga, as-Saqaf. Makanya kalau orang-orang yang belajar sama habaib itu biasanya lahjanya berubah. Qala harusnya jadinya gala, kega, gala adalah. Yang kedua itu Abdullah, meninggal juga waktu kecil. Yang ketiga itu Ibrahim, meninggal juga waktu kecil. Anaknya, jadi Nabi punya anak laki-laki 3, meninggal semua lagi kecil. Anak perempuannya 4, ya, anak perempuannya 4, Zainab, Ruqayyah, kemudian Kulthum, kemudian Fatimah. 3 meninggal Nabi waktu masih hidup. Sisa 1 Fatimah itu pun juga meninggal sebulan setelah Rasulullah SAW meninggal. Jadi Nabi Pak punya anak 7, meninggal 6. Punya anak 7, meninggal 6. Tapi Nabi gerendang-gerendang misuh-misuh apa? Ngomel-ngomel. Oh, kenapa anak saya diambil? Ya Allah, kenapa? Salah saya apa? Biarin saya aja diambil, jangan anak saya. Gerung-gerung nangis-nangis. Katakan dalam kunci Rasulullah SAW. Kita anak baru sakit aja nggak kayak apa tahu, udah nyalain Allah baik. Kalau saya apa? Kenapa anak saya lagi sakit? Tega, jangan. Kita Nabi punya anak 7, meninggal 6, kagak ribut. Nabi kurang dekat apa Nabi sama Allah SWT? Kagak terus ngomong-ngomong salah saya apa? Saya kurang apa? Kalau kita kena musibah sedikit ngomongnya begitu, salah saya apa ya? Kurang saya apa? Maka karena anak-anak Nabi yang laki-laki meninggal waktu kecil, maka akhirnya Nabi bawa-bawa sepupunya Abdullah bin Abbas, ya, sepupunya Abdullah bin Abbas. Dan beliau menjadi salah satu al-abadilatil arba'ah, salah satu daripada 4 Abdullah yang menjadi rujukan para sahabat waktu itu. Jadi sahabat itu ada yang alim banget, alimnya sedang, ada yang tidak terlalu alim, ada yang awam. Sahabat juga begitu Pak, enggak semuanya sahabat itu orang alim semua. Model kayak kita sama, kita ini ada yang alim benar, ada yang alimnya sedang, alimnya agak alim, ada yang betul-betul awam. Model kita sama. Makanya itu Allah katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya apa yang ngerti, kalau kagak ngerti mah jangan belaga-belaga mikir sendiri, bikin hukum sendiri. Kadang-kadang kita belaga bikin hukum sendiri, belaga pinter. Man i'tamada 'ala ilmihi faqad dalla, kata Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, barang siapa yang dia berpegang kepada pengetahuannya, tidak menerima daripada pendapat orang lain, tidak mau menerima saran orang lain, tidak mau menerima daripada masukan orang lain, faqad dalla, maka dia lebih banyak sesatnya daripada benarnya, lebih banyak salahnya daripada benarnya. Makanya Nabi Muhammad SAW itu selalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bermusyawarah. Padahal kurang apa Nabi pintarnya? Dari fadhana, semua Nabi itu cerdas, cerdik, pandai, jenius. Gak ada orang bodoh dijadi Nabi, gak ada. Cerdas, cerdik, pandai, jenius. Maka sifat-sifat para Nabi yang wajib itu diantaranya adalah fadhana, cerdas. Udah Nabi cerdas, ketambah lagi Jibril unggal arik naik turun. Allah Subhanahu Wa Taala membimbing beliau lewat wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, dan Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali itu merupakan berdasar wahyu yang dituntun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang apa Nabi? Nabi nggak butuh pendapat orang. Udah Nabi apa yang diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Makanya Rasulullah katakan, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya ini dididik adab oleh Allah, dan Allah mengajarkan adab kepada saya dengan sebaik-baiknya ajaran. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa amruhum syura bainahum." Hendaknya kalau ada masalah di antara mereka, wahai Muhammad, di antara kalangan kalian, syura bainahum, musyawarahkan di antara mereka. Jangan mentang-mentang engkau turun wahyu kepada engkau, naik turun Jibril kepada engkau cerdas, engkau pandai, kemudian engkau tidak mau ajak musyawarah yang lain, main putusin dewek-dewek, jangan.
wa syawirhum fil amr fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan hendaknya bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam perkara dan urusan mereka yang mana itu muncul di tengah-tengah mereka. Kalau ada masalah, solusinya musyawarahkan. Kalau engkau sudah mendapatkan hasil mufakat daripada musyawarah itu, fa idza 'azamta fatawakkal 'ala Allah. Kerjakan, hasilnya serahkan kepada Allah. Karena masalah hasil mau urusan Allah, tugas kita cuma ikhtiar. Maka musyawarah itu adalah perintah. Rapat itu perintah, Pak. Kita disuruh rapat. Orang kalau yang ngerti rapat, siap diniatkan saat dia melangkahkan kakinya keluar dari rumah, nawaitum titala amrillah. Saya niat untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, untuk bermusyawarah. Maka keluarnya dia dari rumah, duduknya di dalam rapat itu, sampai pulangnya ditulis sebagai ibadah. Kalau tahu ilmunya. Jadi jangan kira rapat itu paling sebagai rapat-rapat, perintah Allah. Allah yang perintahkan itu. Nabinya jadi suruh rapat, kita siapa pakai belagu agama ikut rapat? Kan gitu Pak ya. Ada Nabi SAW sampai ke situ, sampai ke sana-sana. Maka Rasulullah SAW itu diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pengajaran yang sempurna. Ada baginda Nabi. Maka Ibn Abbas ini merupakan sepupu baginda Nabi yang selalu dibawa oleh Nabi SAW. Beliau banyak meriwayatkan hadis, dan beliau menyatakan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza dubighal ihabu faqad tahura," akhrajahu Muslim. Idza dubigha, apabila disamak al-ihabu, kulit bangkai itu, faqad tahura, maka dia kulit bangkai itu menjadi suci. Dua barang najis yang oleh para ulama katakan dua barang najis ini bisa menjadi suci zatnya. Zatnya yang najis, jadi bukan mutanajis. Kalau mutanajis itu barang ketularan najis. Maka cara mensucikannya dengan cara dibuang najis yang menempelnya. Baju kena air kencing, baju ini adalah barang yang mutanajis. Air kencingnya itu najis. Jadi najis itu adalah airnya najis, zatnya itu najis, bukan karena najis ketularan yang lain. Jadi ini baju apa? Ini baju mutanajis. Sebetulnya begitu, bukan baju najis. Baju ini mutanajis, baju ini tertular najis. Dengan sebab tertular najis, maka menjadi najislah baju itu. Tetap hukumnya mutanajis. Tapi air kencingnya itu bisa disucikan apa enggak? Ya nggak bisa, sudah airnya najis, emang dasarnya najis. Mau dicuci berapa kali juga tuh air kencing, mau ditambahin apa kita agak bakalan jadi suci, emang zatnya najis. Ini namanya najis. Namanya darah juga begitu. Ya, muntah juga begitu. Yang keluar dari belakang kotoran juga begitu. Itu barang-barang najis aini namanya. Ya, najis zatnya. Tapi ada dua jenis najis aini, dua jenis najis yang najis zatnya itu bukan mutanajis, bisa menjadi suci, berubah menjadi suci. Apa itu? Yang pertama al-khamar. Yang pertama khamar. Khamar itu najis. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab. Ya. Rijsun, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamar, judi apa segala macam dan seterusnya itu adalah rijsun min amal syaitan. Kotoran itu kotor. Maka setiap ada kata rijsun, dari ulama mengatakan itu najis. Ya. Kotor. Berdasarkan ayat ini maka khamar itu hukumnya najis. Khamar itu hukumnya najis. Tidak bisa disucikan dengan apapun. Tidak bisa. Biar kata ditambah air segalon, jangan kata segalon, dikasih air setengki tetap agak bakalan jadi suci. Itu khamar, tetap najis. Yang ada airnya malah jadi mutanajis. Khamarnya tetap hukumnya najis. Tetapi khamar bisa menjadi suci dengan sendirinya. Kapan itu? Saat khamar berubah menjadi khal, berubah menjadi cuka. Amin. Khamar nih orang
peres anggur, ya jadilah dia sari anggur, sari kurma atau apapun itu sari buah. Lama-lama kalau didiemin itu kan jadi terfermentasi, maka keluar alkohol. Jadilah dia khamar. Khamar itu asalnya kan begitu Pak, ya sari buah. Jadilah dia khamar. Khamar itu didiamkan, tidak dikonsumsi, ya di tempat terbuka, di wadah yang terbuka, maka lama-lama khamar itu berubah lagi menjadi cuka. Maka cuka ini asalnya dari khamar. Zaman dulu kalau bikin cuka begitu alami, ya. Maka khamar kalau berubah menjadi cuka, idza takhallala al-khamru faqad tahur. Ya. Kalau khamar itu berubah menjadi halal, menjadi hal, menjadi cuka, maka dia menjadi suci. Yang kedua, zat najis ain yang bisa berubah menjadi suci adalah al-ihab, jildul maitah. Kulit bangkai. Kulit bangkai. Nah, di situ makanya idza dubirul ihab, al-ihab ada jildul maitah. Disebutnya ihab. Jadi ihab itu adalah kulit bangkai. Ya. Kulit bangkai. Dan diteruskan di dalam riwayat arba'ah wa indal arba'ah. Apa yang dimaksud dengan indal arba'ah? Dan menurut riwayat yang 4, jadi kalau Bulughul Maram ini ada kode-kodenya Pak. Bulughul Maram ini kata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani diambil dari 7 kitab pokok. Pertama hadis riwayat Ahmad, kedua Bukhari, ketiga Muslim, ya Ibnu Majah terakhir. Ahmad, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. 7 kitab. Kalau dikatakan rawahul jamaah, diriwayatkan oleh jamaah atau rawahul sab'ah, berarti 7-7-nya meriwayatkan. Di dalam semua kitab 7 ini ada hadis itu. Tapi kalau dikatakan rawahul sittah, diriwayatkan oleh 6 kitab hadis, berarti yang meriwayatkan adalah selain Ahmad bin Hanbal. Maka Ahmad bin Hanbal ini dijadikan nomor 1. Di Musnad Ahmad bin Hanbal tidak ada, yang ada di Bukhari, Muslim sampai Ibnu Majah. Kalau dikatakan rawahul khamsah, diriwayatkan oleh yang 5, maka yang tidak ada itu Ahmad, Bukhari, Muslim. Yang tidak ada itu Bukhari, Muslim. Ya, yang berarti yang diriwayatkan itu Ahmad, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah. Kalau dikatakan rawahul arba'ah seperti ini sini nih. Ya. Wa indal arba'ah, diriwayatkan oleh yang 4. Berarti yang 4 ini yang 3 enggak ada di awal. Ahmad, Bukhari, Muslim. Berarti yang dimaksud dengan wa indal arba'ah, lafaz daripada ayyuma ihabin dzubira itu ada di Tirmidzi, Nasa'i, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Ini kodenya begitu tuh kodenya. Kodenya ada di dalam mukaddimahnya, Cuman kalau model kita mah nggak terlalu paham dah yang begitu-begitu, itu buat santri mah. Ya, kalau buat santri boleh dari kayak gitu, model-model kayak kita. Cuman hanya sekedar untuk pengetahuan kita perlu tahu. Di dalam riwayat yang 4 dikatakan ayyuma ihabin dzubira, kulit bangkai apapun. Nah, di sini kulit bangkai apapun disebutnya. Jadi bukan cuma kulit bangkai kambing sama kebo doang. Kulit bangkai apapun di sini disebutnya. Kulit bangkai apapun tidak dibirot, kalau disamak bahkan amrah, suci dia. Maka berdasarkan hadis ini, dhahaba asy-Syafi'i wal Hanafi. Demikian juga Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, berdasarkan hadis ini mereka berpendapat bahwa kulit bangkai apapun kalau disamak maka dia bisa menjadi suci. Mau bangkai kucing kek, mau bangkai apa kek, bangkai tikus kek, mau bangkai macan kek, mau bangkai apa, pokoknya kalau disamak suci. Itu bangkai ular kek, bangkai buaya kek, suci. Itu juga pakai ada sepatu dari kulit ular, tas dari kulit buaya, tas pinggang, gitu Pak. Gimana itu hukumnya? Nah, ini hadisnya. Kenapa ini dimasukkan ke situ? Karena dulu di zamannya Rasulullah SAW, mereka itu bikin tempat minum dari kulit, dirbah namanya.
kantong kulit tuh sama, bikin kantong kulit, bikin tempat air. Kayak kita lihat di film-film ya, film-film kan begitu tuh, film-film zaman dulu ya. Jadi mereka kalau berburu kemana perjalanan itu kayak film Hercules, film Samson apa segala macam, isi airnya itu dikali pakai kantong dari kulit dibawa kemana-mana. Ada. Maka itulah perkara kulit ini kenapa bisa masuk ke dalam bab wadah, karena kulit ini di zaman baginda Nabi banyak digunakan sebagai wadah. Ada air. Demikian juga mangkok-mangkok itu banyak juga yang terbuat dari kulit. Ya. Mangkok-mangkok itu ya di kerangkanya pakai kayu, ya. Wadahnya pakai kulit. Maka masuklah urusan kulit ini ke dalam babul aniyah, dalam bab wadah-wadah. Nah, sampai sini. Maka menurut mazhab Syafi'i semua illa jildil khinzir wal kalbi, kecuali kulit babi sama kulit anjing. Dua. Selain kulit babi, kulit anjing kalau disamak suci sudah. Kalau suci boleh dipakai sholat, ya. Boleh dipakai apa? Boleh suci, boleh dipakai buat minum, boleh dipakai buat apa? Boleh suci. Adapun menurut Abu Hanifah seluruh kulit bangkai suci kecuali bangkai babi, bangkai anjing suci menurut Abu Hanifah. Karena pegangannya Abu Hanifah itu cuman babi doang yang najisnya mubalaghah, ya. Yang najisnya berat, karena di dalam ayat cuma disebutkan walahmal khinzir dan daging babi, nggak disebut walahmal kalbi, nggak disebut kata-kata anjing di situ, cuma babi doang yang disebut di ayat. Makanya yang najis mubalaghah itu menurut Abu Hanifah ya cuman babi. Kulit anjing disamak suci menurut Abu Hanifah. Tuh lihat perbedaan pendapat. Lihat. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal bagaimana? Menurut Imam Ahmad bin Hanbal tidak ada satu pun kulit bangkai yang disamak bisa menjadi suci. Tidak ada itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tidak ada. Kata Imam Ahmad, bangkai apa juga mau disamak kayak apa juga kalau bakalan jadi suci, tetap aja najis. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun menurut Imam Malik bin Anas, dia mengatakan bangkai yang makulul lahmi saja, bangkai yang binatang-binatangnya dagingnya boleh dimakan saja, yang kalau disamak menjadi suci. Adapun yang gair makulul lahmi, kalau bangkai binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, maka tetap najis. Beda-beda Pak. Ya, beda-beda. 4 mazhab beda semua. Dalilnya satu, fatwanya beda. Coba. Jadi perbedaan di kalangan kita, kalangan umat Islam itu merupakan satu keniscayaan. Jangan heran sama perbedaan. Yang satu urut, yang satu kagak, yang satu baca usolih, yang satu kagak, yang satu tunjuknya utak-utak, yang satu diam baik. Itu biasa itu mah. Kenapa jadi bikin ribut? Kadang-kadang kita suka ngeributin yang agak perlu. Selalu membuat sesuatu yang bukan masalah menjadi masalah, sehingga akhirnya sesuatu yang bukan masalah itu menjadi masalah. Padahal bukan masalah sebetulnya, akhirnya jadi masalah karena kita bikin jadi masalah. Kenapa? Karena sedikitnya ilmu wawasan kita. Maka dikatakan oleh para ulama, ya, apa kata ulama? Ya, kalau seseorang itu wawasannya sempit, ya, kathural ingkar, maka dia akan banyak menyalahkan. Kalau dia wawasannya sedikit, ilmunya cetek, pemahamannya dangkal, maka akan banyak. Sebaliknya kalau wawasannya luas, ilmunya dalam, pemahamannya juga luas, dia tidak akan mudah menyalahkan. Gak akan mudah menyalahkan. Masa dia sholat begini, begitu. Apa? Masa itu begini, gimana Bang? Begini. Oh nggak apa-apa. Begitu Pak. Maka biasanya yang paling gampang nyalahin itu orang-orang yang pemahamannya sempit. Wah nggak boleh itu begini. Wah ini salah. Ini yang benar gua doang, yang lain ini salah. Yang masuk surga gua doang, yang lain kagak. Saya apa ceritanya model begitu? Ya. Ini urusan begitu, Rek.
Maka perbedaan pendapat ini terjadi. Kenapa Imam Ahmad bisa sampai mengatakan bahwasanya kulit bangkai itu mau disamakan kayak apa juga kagak bakalan jadi suci, padahal hadisnya jelas. Riwayat Muslim lagi dikatakan seperti itu. Sahih. Tapi kenapa Imam Ahmad mengingkari ini? Kan gitu kalau kata kita, hadisnya kan ada. Ini loh hadis Nabi. Masa Nabi bilang begini terus bilang kagak? Kan sering kan begitu, Pak. Ya. Kata para ulama, terutama ulama Syafi'iyah mengatakan seperti Imam Syafi'i sendiri mengatakan al-bid'atu tanqasimu ila qismaini. Bid'ah itu terbagi menjadi dua. Yang satu bid'atun hasanatun, yang kedua bid'atun sayyi'atun. Pertama bid'ah yang bagus, kedua bid'ah yang jelek. Bahkan Al-Imam As-Suyuti mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Satu bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah dan seterusnya. 5. Ya, bid'ah yang mubah dan seterusnya. Tiba-tiba ada yang mengatakan, gimana cerita? Bid'ah bisa dibagi-bagi. Pak Nabi bilang, kullu bid'atin dalalah, setiap bid'ah itu sesat. Kata Nabi, seluruhnya enggak terkecuali sesat. Kenapa pakai dibagi-bagi? Mau ngikut Imam Syafi'i apa mau ngikut Nabi? Kita suka dipentok-pentokin begitu. Ya, suka dipentok-pentok gitu. Akhirnya yang kurang ilmunya, iya ya, benar juga ya, benar katanya. Wah iya, benar bodohnya mau begini gitu. Orang bodoh ketemu orang bodoh, cocok. Cocok. Orang bodoh ketemu orang bodoh, cocok. Ya. Makanya dikatakan oleh ulama begitu. Man kathura ilmuhu qalla inkaruh. Siapa yang banyak ilmunya, luas wawasannya, dalam pemahamannya akan tidak mudah menyalahkan orang. Karena dia paham, oh yang begini ini ada juga yang berpendapat ulama seperti itu, dalilnya begini, alasannya begini, nasnya begini, hadisnya begini. Enggak rame. Ini juga masalah kulit bangkai sama. Ya, kulit bangkai. Kalau bukan kulit bangkai enggak perlu disamak, Pak. Ya. Kulit bangkai doang ini ngomong kulit bangkai. Kalau bukan kulit bangkai jangan kata dipakai buat tempat minum, dicacah, dimasak, dibikin kikil gitu boleh. Ini kerupuk. Kalau bukan bangkai, kita kan lagi ngomongin kulit bangkai. Emang apa bedanya? Kalau kulit bangkai, kulit yang berasal dari bangkai. Apa itu bangkai? Nah ini nih. Bangkai itu adalah mamata al-hadfi anfih bighairi zakatin syar'iyyatin. Adalah kulit bangkai adalah setiap binatang yang mati ya ujung-ujung, kalau kata kita ujung-ujung ala hadfi anfih, ujung-ujung min ghairi zakatin syar'iyyatin, atau disembelih dengan tanpa sembelihan yang syar'i. Misalnya disembelih sama orang-orang yang nyembah api, ya, jadi ahlul authan, ya, orang-orang nyembah berhala, disembelih benar di lehernya, gitu ya, disembelih di lehernya, tapi tetap bangkai walaupun yang disembelih kebo, karena yang beli bukan orang muslim atau ahlul kitab, walaupun disembelih, atau tanpa sembelihan yang syar'iyah, misalnya dihajar pakai balok jeder atau tabrak mobil jeder, walaupun binatang itu boleh dimakan. Dagingnya, jenis binatang yang boleh dimakan lagi sapi, kambing, atau binatang yang dia itu tidak boleh dimakan dagingnya walaupun disembelih dengan sembelihan yang syar'i, tapi jenis binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, seperti misalnya macan disembelih, kucing, ada kucing, wah kita sembelih, kita kambing, kita bikin kucing guling misalnya, kambing nyari susah, kucing yang gedean gitu, orang kan gak tahu gitu, gak bilang anak kambing gitu, disembelih, potong-potong, bismillahirrahmanirrahim, wow, misalnya gitu ya, disembelih nih kucing, jadi najis tetap bangkai apa enggak nih kucing? Kan udah disembelih, nah pakai bismillah lagi disembelih, bismillah Allahu Akbar, tetap bangkai. Kenapa? Karena dia jenis binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, tetap bangkai. Jadi bangkai itu adalah binatang yang boleh dimakan dagingnya tapi tidak dipotong dengan
cara syar'i, atau binatang yang walaupun dipotong dengan cara yang syar'i tetapi bukan termasuk binatang yang boleh dimakan dagingnya, itu semuanya dinamakan bangkai. Bangkai. Ini yang dimaksud dengan kulit bangkai di sini itu. Jadi kalau binatang kambing, sapi, ayam yang dipotong dengan potongan yang syar'i, maka kulitnya bukan bangkai sudah. Itu halalan thayyiban, tahiran, suci, halal, thayyib, boleh dimakan. Maka di dalam masalah bangkai ini, al-hadits yadullu anna dibagha mutahhirun li jildil maitah. Hadis ini menjadi dalil bagi para ulama bahwasanya menyamak kulit itu menjadi satu hal yang membuat kulit bangkai menjadi suci. Salah satu sarana untuk mensucikan kulit bangkai. Kulit bangkai ini najis, Pak. Kulit bangkai ini najis. Airnya itu najis. Mau dicuci kayak apa juga tetap najis. Tetapi barang yang najis ini bisa menjadi suci dengan cara disamak. Jadi dua tuh barang najis yang bisa menjadi suci zatnya. Pertama khamr, ya, yang dijadikan juga. Yang kedua kulit bangkai. Selainnya tidak bisa. Ya. Wa hadha an-nas fi as-sabab wa huwa asyatul mu'ayyanah. Baik. Maka berdasarkan hadis ini, walaupun hadisnya satu, akan tetapi ulama terbagi menjadi 7 madhab di dalam menilai dan menghukumi kulit bangkai. 7, Pak, perbedaan. Ada 7. Tadi kita cuma 4. Ya, terbagi menjadi 7 pendapat. Menjadi 7 pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang menyatakan bahwasanya kulit bangkai apapun kalau dia itu disamak gak bakal jadi suci. Walaupun disamak tetap gak suci, tetap najis, tetap gak boleh dipakai, seperti pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, kita cari tahu nih kenapa Imam Ahmad bin Hanbal bisa bilang begitu, padahal hadisnya jelas. Ya, jelas. Wa dhahaba ath-thani ila anna ad-dibagha la yadhhur shay'an min al-juludi. La yutahhiru syai'an minal juludi. Dan pendapat yang menyatakan bahwasanya penyamakan itu sama sekali tidak membuat suci daripada kulit bangkai. Wa huwa qaul aktsaril atraf wa riwayatun an Ahmad wa an Malik. Dan dia adalah pendapat dari kebanyakan para ulama ahli bait al-atraf wa riwayatun an Ahmad wa an Malik. Ada juga sebagian ulama Imam Malik, madhab Maliki, yang mengatakan begitu, dan dia juga riwayat dari Imam Ahmad. Wa huwa marwiyun an Umar bin Khattab wa ibnahu Abdullah wa Aisyah. Ini juga menjadi pendapat yang katanya dipegang oleh Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar bin Khattab, juga Aisyah. Wa hujjatuhum, dalil mereka ma akhrajahu Syafi'i fi sunani Harmalah wa Ahmad wal Bukhari fi tarihihi wal arba'ah wal Dabruni. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Syafi'i, ya, dalam sunannya, dalam sunan Syafi'i yang disusun Al-Imam Al-Harman, juga dalam kitab Ahmad bin Hanbal, dan juga ada dalam kitab Bukhari, tetapi bukan dalam sahihnya, tapi dalam kitab tarikhnya. Dan juga dari dikatakan an Abdullah bin Uqaim, dari Abdullah bin Uqaim, wa fi riwayatin Hakim, Abdullah bin Hakim, qala atana kitab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi an la tantafi'u min al-maitati bi ihabin wala 'asabin. Wa fi riwayat Abu Dawud wa Ahmad qabla mautihi bi syahrin. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hakim mengatakan telah datang satu perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau meninggal, sebulan sebelum beliau meninggal, bahwasanya kami dilarang untuk memanfaatkan daripada kulit bangkai dan juga segala jenis asap. Ini apa asap? Ini urat, ya, urat-uratnya. Pokoknya
ini pakai nggak boleh, hatta kulitnya nggak boleh. Dan perintah ini datang qabla mautihi bisyahrin, sebelum Nabi meninggal sebulan. Maka berdasarkan ini Imam Ahmad mengatakan hadis yang tadi mansukhun, mansuh, dinasakh, dihapus hukumnya, masa berlakunya sudah habis dengan hadis ini, dengan hadis yang baru, yaitu hadis dari Abdullah bin Akim ini. Jadi hadis Muslim tadi mansuh, ini terkait dengan masalah nasikh mansuh, ya, hukum nasikh mansuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha illa na'ti bi khairin minha aw mithliha." Kami tidak menjadikan suatu hukum itu tidak lagi berlaku. Jadi nasikh mansuh itu bukan dihapus atau tidak dihapus, Pak, tetapi masa berlakunya sudah habis, kayak model PSBB sekarang gitu, Pak. Ya. Pemkot mengeluarkan, misalnya Anies Baswedan mengeluarkan surat edaran yang mengatakan bahwasanya diberlakukannya hukum PSBB sehingga setiap orang tidak boleh keluar masuk. Setelah 2 bulan kemudian keluar lagi surat edaran yang menyatakan bahwasanya PSBB dihapuskan dan sekarang orang luar boleh lagi keluar masuk bebas. Itu nasikh mansuh, itu begitu. Edaran yang dulu terus bagaimana? Hilang? Enggak hilang, tetap ada, tapi tidak berlaku. Karena sudah ada aturan yang baru, masa berlakunya sudah habis. Digantikan dengan aturan baru yang berlaku. Itu namanya nasikh mansuh, itu kurang lebih begitu. Bahwasanya Nabi melarang untuk memanfaatkan kulit bangkai dan segala sesuatu yang terkait dengan bangkai. Maka dari situlah Imam Ahmad mengatakan tidak boleh hukumnya dan tetap najis hukumnya memanfaatkan kulit bangkai walaupun sudah disamak. Tuh. Dari situ kalau orang yang kagak ngerti, wah nggak benar itu, udah hadisnya jelas. Jadi dia nyala-nyalain Imam Ahmad. Imam Ahmad nggak benar itu, kayak dia lebih pintar aja Imam Ahmad. Orang-orang sekarang kan modelnya begitu, Pak. Nyala-nyalain ulama, wah nggak benar. Ini kan kata Imam, wah nggak benar, Imam Syafi'i nggak benar ini. Yang benar harusnya begini. Kagak ngerti dia, Syafi'i kagak ngerti. Mereka kadang-kadang kan begitu, keblinger, Pak. Ya, salah satu tanda akhir zaman adalah ijabul mar'i bi ra'yihi, saat orang itu merasa takjub dengan pendapatnya sendiri. Kalau kita tetap guru-guru kita, orang-orang tua kita ngajarin kita lewat jalur ulama. Ya. Kita tidak diajarkan tafsir langsung, diajarkan syarah hadis Bukhari Muslim, tidak. Waktu kecil kita, Pak, SD, SMP, madrasah, guru kita kalau ngajar nggak langsung tafsir, nggak langsung hadis, nggak. Pertama yang diajarin apa? Pertama yang diajarin itu fikih tentang toharoh. Yang pertama pakai kitab Safinatun Najah. Kalau sudah selesai tamat Safinah pakai kitab Takrib. Kalau tamat kitab Takrib pakai Minhaj. Kan begitu. Akidah juga begitu. Terus begitu. Begitu sudah terisi dia pemahaman dan wawasannya, baru masuk ke tafsir, baru masuk ke hadis. Kalau belum, repot. Akhirnya salah terus memahaminya. Kayak memahami kullu bid'atin dhalalah begitu. Setiap bid'ah semua nggak ada kecuali udah. Padahal Imam Syafi'i bilang gua salah Imam Syafi'i. Gitu. Kan begitu ceritanya. Iya, wow. Kenapa? Karena memang dia seperti itu, terlalu keburu-buru. Maka kata Nabi SAW, ya saya hati zaman ala ummati qaumun hudatsa ahdaya ahdatul asnan sufahaul ahlam. Akan datang di akhir zaman, di tengah-tengah kaumku satu kelompok yang mereka ini adalah kelompok baru kemarin sore baru muncul, sufahaul ahlam, mikirnya nggak dalam, mikirnya nggak jauh, cuman yang tekstual saja. Ya. Mereka akan membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, amalan kalian dengan amalan mereka. Mereka ngaji, mereka baca Quran, la yatajawwaz. Akan tetapi apa yang mereka baca daripada Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka, cuma sampai sini doang nih. Gak melewati kerongkongan, cuma sampai sini doang, gak sampai ke sini.
bahaya Pak. Ya, makanya haji yang benar kita biar paham, jangan sembarangan nyala. Kalau kita wawasannya luas, ya pemahamannya bagus, dalam, ilmunya banyak, insya Allah kagak bakal gampang nyalahin orang. Apa ya? Itu satu mazhab Imam Ahmad. Tapi dalil daripada Imam Ahmad ini dibantah sama ulama yang lain. Di antaranya ulama Syafi'i, para ulama mazhab Syafi'i. Tidak dibantah oleh Imam Syafi'i karena Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu punya guru namanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik bin Anas. Dan guru sama murid beda-beda, Pak. Guru sama murid beda-beda. Jangan mentang-mentang dia jadi murid kita kudu ngikutin apa kata kita. Kadang-kadang kita begitu, nggak bisa lu kudu ngikut apa kata gua. Lu kan murid gua. Tuh kata gua nggak bisa, pokoknya nggak bisa. Harus begini. Kadang ada yang guru yang muridnya dilarang ngaji yang lain. Awas ngaji yang lain, awas ya. Ngaji buku aja jangan yang lain. Nggak boleh. Gitu. Enggak, guru saya mau ngaji ke sana, lu minta apa gua kasih. Tafsir, hadis apa? Ada semuanya. Ada udah, padahal tidak ada satu pun ulama yang gurunya cuma satu, nggak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya ulama gurunya satu pun nggak ada. Dari mulai Imam Abu Hanifah sampai ulama-ulama sekarang itu gurunya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Imam Bukhari ribuan beliau gurunya. Kalau guru cuma satu, ya udah begitu aja, udah semua salah. Yang benar dia doang. Repot ceritanya. Nah, Pak ya. Nah, ini terkait dengan masalah kulit bangkai. Udahan apa belum ini? Udahan ya. Jadi ada 7 pendapat. Yang jelas kalau kita mazhab Syafi'i, nggak tahu di bapak-bapak mazhabnya apa, saya nggak paham dan ya. Kalau saya Syafi'i. Kalau saya Syafi'i karena penulis kitab ini pun yang merupakan penghafal Quran, penghafal hadis, alim, abid, saleh, zahid, tulisan dan karangan kitabnya seabrek-abrek, ilmunya sebejibut-bejibut. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pun beliau itu menisbatkan dirinya kepada mazhab Syafi'i. Boleh nggak kita berpindah mazhab ke mazhab selain Syafi'i? Boleh, silakan. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, silakan. Tidak apa-apa, tidak ada larangan. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada beberapa mazhab yang diakui mu'tabar, boleh diikuti. Silakan. Bukan berarti harus mencoba. Tidak boleh, silakan pindah, tidak masalah. Masalahnya kita di Indonesia ini, Pak, ulama-ulama dari zaman dulu yang bawa Islam ke Indonesia, yang datang dari Hadramut, rata-rata kesini bawa mazhab Syafi'i. Sehingga ulama-ulama yang tersebar di seantero Nusantara semuanya itu mazhabnya Syafi'i, karena yang bawa mazhab Syafi'i. Sekarang kalau kita mau pindah mazhab, silahkan, tidak ada larangan. Pindah, saya mau pindah ke mazhab Hanafi, silahkan, tapi cari dulu yang di sini yang mazhabnya Hanafi, cari sampai budek agak apa. Mana sih guru yang ada di Syafi'i? Hanafi tidak ada. Hambali tidak ada. Ustaz Sono Syafi'i, Ustaz Sono Syafi'i, Jawa Timur Syafi'i, Jawa Tengah Syafi'i, Kelompok Syafi'i, ke Ambon Syafi'i, ke Aceh Syafi'i, semua nyari di sini ulama yang mazhabnya selain Syafi'i kita nggak dapat. Yang pakai belagu-belagu, pindah, kan begitu. Gak apa-apa, silakan, tapi begitu. Makanya di sini kita karena ya kita di sini ulama-ulama ngajarin Syafi'i, tidak masalah, kan pilihan itu, perbedaan pendapat ya tidak masalah. Menurut mazhab Syafi'i, kulit bangkai itu kulit bangkai itu suci. Jadi ibu-ibu yang doyan bawa tas dari kulit buaya, kulit ular, bapak-bapak yang pakai gesper dari kulit ular apa segala macam, kalau sudah disamak itu hukumnya suci, boleh dipakai buat sholat, boleh. Ular kan binatang yang nggak boleh dimakan, ya. Walau kata disembelih juga tetap aja bangkai. Akan tetapi dalam satu hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, hadis diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim dan banyak ahli hadis yang lain, beliau katakan
la tashabu malaikatun rifqatan fiha jarasun wa kalbun wa fi riwayatin jildu namrin au namirin. Malaikat kagak bakalan mau nemenin, malaikat rahmat di sini gak bakalan mau nemenin sekelompok orang yang berjalan di dalam perjalanan, gak mau nemenin serombongan orang yang sedang dalam perjalanan. Malaikat kagak mau nempel ke dia, malaikat rahmat kagak mau nempel ke dia kalau di dalam rombongan itu ada anjingnya, ada loncengnya, ada orang yang pakai kulit macan. Lonceng nggak boleh pak, leneng-lenengan nggak boleh. Ulama beda. Terus bagaimana kalau kita pakai alarm kan di handphone kan bunyi jam weker, itu gimana hukumnya? Ya, nah, itu lonceng dan lain lagi ceritanya, itu panjang waktunya udah begini. Oke, alhamdulillah. Maka kenapa dari sini kemudian ulama mengatakan berdasarkan hadis ini haram hukumnya memakai kulit macan walaupun sudah disamak, walaupun suci. Tentang kulit samakan sendiri hukumnya beda-beda. Menurut Imam Syafi'i, kulit yang disamak itu suci luar dalam. Kan kulit ini kan luar dalam gini pak ya. Ini yang bagian dalamnya, yang bagian luar yang ada bulunya. Menurut Imam Syafi'i, yang disamak kan ininya, bagian dalamnya yang ada daging-dagingnya ini. Kalau ini sudah disamak dengan syai'un harifun wa dharifun, dengan sesuatu yang sepet-sepet yang suka dipakai sama kita biasanya untuk penyamakan itu pakai apa namanya, gambir. Ya, gambir. Gambir itu suka ada buah gambir. Gambir itu suka gambir itu kagak ada buahnya pak katanya ya. Jadi buah gambir yang katanya dijual kering-kering itu sebetulnya itu kumpulan dari getah, rebusan air segala macam dipadatkan, jadilah buah gambir. Buahnya mah ada katanya. Ya. Terus kalau di dalam hadis ini para ulama mengatakan zaman dulu syai'un khirif, sesuatu yang sepet-sepet yang bisa membuat daging apa namanya gaji itu pada copot, pada rontok. Ya. Di antaranya adalah jildur rumah, kisrul rumah, apa namanya, kulit rumah itu apa, delima, kulit delima, tawas itu dipakai itu boleh. Ya, kemudian bahkan ulama mengatakan boleh menyamak dengan kotoran burung dara. Jangan Nabi banyak kotoran burung dara, kotoran burung dara. Kan najis, dia najis memang. Udah jadi najis, betul najis. Dan kulit yang sudah disamak itu tidak lantas menjadi suci, tetap dia mutanajis. Kan sudah jadi najis, sudah jadi suci, tahir, tapi tetap mutanajis karena dia bercampur dengan darah dan gaji dan kotoran. Masih belum dibersihkan tuh. Zatnya jadi suci, tetapi dia mutanajis, maka harus dicuci dulu, bersihin, baru dia suci. Menurut Syafi'i luar dalamnya suci. Tapi menurut Imam Malik yang suci itu bagian dalamnya, luarnya suci. Apa bedanya? Jadi kalau ini kulit bangkai dipakai buat sholat, menurut Imam Syafi'i mau dipakai yang sebelah sini, mau dipakai yang sebelah sini boleh. Tapi menurut Imam Malik, ya karena yang suci bagian dalam doang, yang luar nggak suci. Kalau sholat di atas bagian yang luar tidak sah karena najis. Yang di sini baru suci. Beda-beda lagi tuh umumnya. Ini pikir memang luar biasa kalau dibahas kagak ada habis. Intinya pak, kalau beda-beda cuma masalah kunut, masalah jadi telunjuk goyang-goyang, itu udah kagak ada apa-apanya, itu udah gak usah bikin ribut. Banyak sekali perbedaan-perbedaan yang kita tidak tahu yang ulama sampaikan. Makanya dikatakan ikhtilafu ulama ummah rahmatun. Perbedaan yang terjadi di kalangan ulama umat ini menjadi rahmat. Ya, menjadi rahmat karena akhirnya kita bisa memilih yang ini atau yang ini, pendapat yang ini, pendapat yang itu, pendapat ini, pendapat itu. Kita bisa memilih. Oke. Apa ya? Nah, ini seperti itu. Maka dari itu diharamkan kata para ulama berdasarkan hadis itu memakai kulit macan. Kurang lebih sama ilahnya, sebabnya dengan memakai bejana dari emas dan perak. Li'annahu mi'yarut tarafuh wal ikhtiyar, karena
karena dia itu menunjukkan kesombongan. Ada tuh ya. Mungkin sampai sini Pak. Ada yang mau ditanyakan atau silakan. Kalau tidak ada maka ada. Kalau tidak ada maka kita tutup. Tapi kalau sudah cukup maka mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Menambah wawasan dan pengetahuan kita, menambah kita menjadi semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menambah pengetahuan kita bahwasanya ternyata hukum di dalam Islam itu teramat sangat bervariasi dan lentur, tidak kaku sebagaimana orang katakan. Mudah-mudahan kita semakin ditambahkan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islamnya, selalu dalam keadaan istiqamah dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.